warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Pandan. Kali ini saya ada di daerah Raden Saleh. Habis lari dari Swiss Bell Hotel di Mangga Besar mau ke RSCM. Jaga kondisi. Oh iya. Masker saya turunin dulu karena saya lihat nggak banyak orang ada di sini. Jauh banget, hampir nggak ada orang. Oke. Ini adalah hari H-1 kalau jadi memang dari rencana gue vaksin COVID, kemungkinan termasuk yang pertama. Kondisi badan fit, kondisi mental siap, karena gue memang dari awal udah dengan pasrah dan ikhlas ya ketika gue sendiri mengajukan diri untuk jadi tim COVID di bulan April dan berjalan sampai sekarang. So kalau buat vaksin ya gue sih jalanin aja, ikhlas aja intinya. Doain gue. Bismillahirrahmanirrahim, kita melangkah. Buka suntiknya tuh. Oke, barang-barang kita minta istirahat sekitar 15-30 menit suntikannya. Oke, habis itu yang ada rasa aman lagi. Insya Allah aman. Nama saya Dato Efratadi Pradana, profesi saya sebagai radiographer, tukang batu juga. Pendidikan terakhir saya S1, lagi menempuh pendidikan untuk S2. Perasaan saya ketika pertama kali dapat kabar bahwa saya akan divaksin dan menjadi salah satu nakes yang pertama, perasaan saya sih sebenarnya tenang-tenang aja. Plus gembira ya, karena kenapa saya bisa katakan tenang? Karena dari awal ketika COVID ini mulai ada di Indonesia, kemudian saya masuk bekerja sebagai tim COVID, saya sudah katakanlah memasrahkan diri saya untuk ikut bersama-sama memerangi COVID-19. Kenapa saya bisa bahagia? Karena dengan adanya vaksin ini, saya berharap imun tubuh saya terhadap COVID ini akan meningkat dan saya lebih tenang dalam bekerja karena ada kepercayaan diri untuk tidak terpapar COVID-19. Yang saya persiapkan adalah, yang jelas saya mempersiapkan mental, itu yang utama. Saya mempersiapkan mental saya untuk siap dengan berbagai isu, dengan berbagai berita yang kadang juga negatif tentang vaksin ini. Jadi saya persiapkan mental saya. Kemudian yang kedua, saya persiapkan mental keluarga saya beritahu istri, saya jelaskan ke mereka bahwa memang ini salah satu yang harus kita hadapi juga dan ini yang harus kita perjuangkan juga. Dan kemudian saya mempersiapkan fisik. Secara fisik saya mungkin frekuensi lari saya tambah, kemudian porsi istirahat saya tambah juga, plus mungkin asupan makanan saya perbaiki. Saya percaya bahwa vaksin merupakan salah satu cara untuk kita meningkatkan imun kita terhadap virus COVID-19. Dan saya juga percaya bahwa pemerintah kita tidak akan mencelakai kita dengan memberikan vaksin yang sembarangan. Mereka juga pasti punya kajian-kajian tertentu sehingga vaksin ini bisa dinyatakan aman untuk dipergunakan untuk saya, kemudian untuk nakes lainnya, dan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Jadi pertama kali saya dapat SMS ya, SMS, kemudian saya klik di SMS itu, kemudian muncul form peduli apalah saya lupa ya. Nah, form itu kemudian saya isinya berupa nomor telepon dan nomor induk kependudukan. Dari situ kemudian muncul masuk, itu kita udah login, kemudian kita mengisi kita akan divaksinnya kapan, kemudian tempatnya di mana, detail sekali ya, dari mulai tanggal dan waktu dan jamnya juga ada lah gitu. Selesai itu saya dapat semacam tanda bahwa saya sudah terdaftar lah gitu, dengan kemudian tanda itu saya coba screenshot di tempat saya vaksin, kemudian saya coba daftarkan, dan ketika terdaftar nama saya ditanya tuh beberapa pertanyaan terkait dengan apakah saya, misal ya, apakah saya ada jantung, apakah saya ada penyakit diabetes, apakah saya ada autoimun. Ada beberapa pertanyaan seperti itu yang dipertanyakan kepada saya. Selesai pertanyaan saya jawab dan saya dipastikan memenuhi syarat untuk divaksin. Kemudian saya ditensi itu, diukur berapa tensi saya, kemudian bagaimana, berapa suhu saya. Selesai itu saya diedukasi tentang bagaimana vaksin, kemudian apa fungsinya vaksin ini. Selesai saya diedukasi, baru saya menjalani prosedur vaksin. Vaksin itu diberikan lewat intramuskuler di daerah sini, kemudian disuntikan ke saya. Selesai saya disuntikan vaksin, saya diminta untuk istirahat istirahat di satu tempat. Saya disediakan tempat untuk istirahat dulu sekitar 20-30 menit seingat saya. Di situ juga saya diukur suhu tubuh saya dan saya ditensi berapa tensi saya lah gitu. Ya, kalau ditunjukin ini vaksinnya ya, saya cuma lihat dokternya ngambil vaksinnya dari ampulnya, kemudian diambil dengan menggunakan fluid, yaitu yang disuntikan ke saya gitu. Intinya sih saya tidak berpikir macam-macam ya, tidak berpikir bahwa ini hoax atau apa, terlampau naif sekali gitu. Kita mengorbankan, dan pemerintah mengorbankan katakanlah anggaran sampai mungkin miliaran rupiah hanya untuk hoax gitu. Dan bahkan ini bagian besar dari perlawanan negara kita, rakyat kita, bangsa kita terhadap COVID atau pandemi yang ada. Jadi terlampau naif lah kalau berpikir bahwa ini hoax atau apalah seperti itu. Itu buat saya. Kalau untuk yang lain ya monggo silahkan. Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Tapi kalau kita mau coba berpikir secara sehat, ya gunakan aja cara pemikiran sehat seperti itu. Ketika divaksin itu yang dirasakan cuma satu sakit di daerah yang disuntik. Ya namanya juga disuntik, pasti sakit lah. Tapi setelah itu ya saya nggak ngerasain apa-apa lagi untuk 1 jam pertama ya. Saya divaksin kurang lebih sekitar jam 9:10 tadi saya lihat. Posisi jam 3 saya ngerasain ngantuk yang luar biasa. Saya nggak tahu itu efek atau bagian setelah vaksin, atau memang saya aja sendiri yang posisinya ngantuk. Karena saya ingat tadi pagi itu saya bangun jam 4 pagi, nggak tidur lagi. Kemudian jam 5:30 saya lari, saya ambil jatah 2 kilo. Dan itu mungkin membuat badan saya lumayan lelah dan butuh istirahat siang. Tapi memang jam 3 sampai jam 5 saya tidur 2 jam tadi, dalam sekali saya juga ngerasain tidurnya. Itu ngantuk gitu. Perasaannya ya ada perasaan, kalau tenang tetap saya katakan itu. Kemudian ada perasaan bahagia, ya ada perasaan bahagia karena ada harapan sebenarnya, harapan bahwa saya mendapat
eh, kekebalan dari virus COVID-19, karena memang tujuannya seperti itu, meningkatkan imun kita terhadap virus tersebut. Sehingga sebagai tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID-19, saya merasa lebih terlindungi ketika melayani pasien-pasien tersebut. Pesan saya adalah vaksin ini merupakan salah satu cara bagaimana kita melawan COVID-19, bagaimana kita mengatasi pandemi ini, menaikkan kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19. Oleh karena itu, untuk teman-teman nakes lain, untuk teman-teman radiografer, tempat di mana saya berprofesi, untuk seluruh masyarakat Indonesia, yuk kita nggak usah ragu lagi, kita siapkan mental, siapkan fisik untuk siap divaksin, karena ini adalah bagian dari usaha pemerintah, bagian dari usaha kita bersama untuk memerangi COVID-19, untuk memerangi pandemi ini. Akan tetapi, cara yang juga harus kita lakukan, dan ini tidak kalah pentingnya, jangan dilupakan, adalah menjaga 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu yang perlu dilakukan setelah kita mendapatkan vaksin. Jadi untuk teman-teman semua, kita tetap semangat. Harapan saya di tahun 2021, yang jelas saya pengen saya, masyarakat saya, negara saya, bangsa saya terlepas dari COVID-19, terlepas dari pandemi ini, sehingga saya bisa naik haji. Nah, itu yang tertunda tahun kemarin. Kemudian saya bisa keluar menyapa teman-teman semua tanpa menggunakan masker, bisa melihat senyum lebar teman-teman saya bisa kelayapan kemana yang saya suka. Saya pengen ke Bali touring, saya pengen touring juga sama istri saya, mungkin ke daerah Lombok. Banyak hal yang bisa saya lakukan, banyak hal yang ingin saya lakukan, yang tidak bisa dilakukan ketika ada COVID-19 dan pandemi di negara ini.